Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Walter Gideon, guru matematika kalian dari SMK Tridaya. Apa kabarnya hari ini? Kami harapkan semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan melanjutkan lagi materi kita barisan dan deret. Kali ini akan masuk ke barisan dan deret geometri. Nah, hal yang berbeda dari geometri dibandingkan dengan aritmatika yang sebelum kita pelajari, jika aritmatika kita mengenal beda, maka di dalam geometri kita mengenal yang disebut dengan rasio. Ya, jadi geometri adalah pola bilangan yang memiliki rasio atau pembanding. Ya, kata kuncinya ini, pembanding yang tetap atau konstan. Jadi yang harus anak-anak ingat, geometri dan aritmatika itu adalah pola bilangannya. Ya, sekali lagi, pola bilangannya. Barisan dan deret itu menentukan suku, ya, posisinya, atau menentukan jumlah-jumlahnya. Jadi ada dua hal yang berbeda ini. Barisan dan deret menentukan suku-sukunya, nilai-nilai sukunya tertentu, dan deret itu menentukan jumlahnya dari suku pertama sampai sekian. Lalu aritmatika dan geometri ini adalah polanya. Kalau aritmatika kita mengenal namanya beda, tapi geometri kita mengenal namanya rasio. Oke, balik lagi dari arti rasio. Ya, jadi geometri itu tidak mengenal perkalian dan pembagian. Sama seperti aritmatika tidak mengenal namanya tambah atau kurang, dia mengenal namanya beda. Nah, bedanya bisa naik, bisa turun. Begitupun juga geometri. Kita tidak mengenal namanya perkalian atau pembagian, tapi kita mengenal namanya rasio. Rasio naik atau geometri naik. Satu lagi, geometri turun. Artinya pembagian. Ya, oke, lihat contoh berikut ini. 1, ya, lihat polanya. 1, 2, 4, 8. Nah, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya, untuk suku pertama dan kedua, ini apa sih? Perkalian 2 ya. Terus, suku kedua dan ketiga, ini juga perkalian 2 nih. Suku ketiga dan keempat, ini juga perkalian 2. Karena dia memiliki rasio yang sama, maka barisan ini, ya benar ya barisan ya. Barisan ini adalah barisan geometri, kadang-kadang disebut dengan deret ukur atau barisan ukur. Ya, bedain sama aritmatika. Kalau aritmatika, kalau dia 1, 2, udah otomatis pasti 3, lalu 4, 5. Kenapa? Karena memiliki beda, ya tambah 1, tambah 1, terus itu. Ya, dan ini, dan seterusnya. Bandingkan dengan yang ini. Ya, habis 1, 2, lalu 4, lalu 8. Nah, di sini anak-anak harus cermat nih dalam menentukan soal, karena biasanya begini. Kalau soal nanti misalnya soal ulangan, kita nggak akan bilang barisan aritmatika atau geometri, tapi anak-anak sendiri yang menentukan ini kira-kira barisannya aritmatika kah atau geometri kah. Gampangnya, kalau dia mempunyai beda, tambah-tambah atau kurang-kurang yang tetap, dia aritmatika. Tapi kalau dia memiliki rasio, perkalian atau pembagian yang tetap, berarti dia geometri. Dah, gampangnya itu. Nah, tadi katanya ada perkalian, ada pembagian. Kalau perkalian berarti geometri naik. Lalu geometri turun apa contohnya? Coba lihat yang paling terakhir. 8, 4, 2, 1. Ini kalau suku pertama dan kedua, ini kalau kita bilang bagi 2 gitu ya. 8 bagi 2, 4. Terus kalau kedua ya bagi 2 lagi. Lalu 2 ke 1 ya bagi 2 lagi. Sebenarnya ini bukan bagi 2, tapi kali setengah. Gitu, bukan bagi 2, tapi kali setengah. Ya, nanti kalau dilanjutin ini berapa nih? Ya, setengah ya. Terus 1/4. Dan seterusnya. Oke, kita sepakat dari sini tidak ada perkalian dan pembagian. Yang kita tahu untuk geometri itu adalah rasio. Rasio apa? Ini namanya rasio. Ini namanya rasio.
Jadi rasio bisa bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan. Bedanya di mana? Nanti kita akan pelajari. Yang penting anak-anak sekarang ngerti dulu namanya rasio. Oke, setelah kita mempelajari tentang rasio, maka kita akan mempelajari rumus-rumus umum yang ada di geometri. Oke, untuk yang pertama, A, atau kita sebut dengan U1. Kalau ini sama ya dengan aritmatika. Lalu U2-nya, ya, ini U1A. Lalu U2-nya gimana? Ya, tinggal dikaliin aja dengan rasionya berapa. Maka U2 sama dengan U1-nya dikali dengan rasio. Untuk U3 gimana? Ya berarti U2 dikali lagi dengan rasionya. Dapatlah U3. Nah, dari U1 langsung dia ke U3 caranya, ya berarti U1 dikalikan dengan R-nya berapa kali dia langkahnya? 2 kali. Maka U3 ini kita bisa tulis U2 kali R atau U1 dikali dengan R-nya 2 kali dia langkahnya. Ya, U1 itu kita namakan dengan A, R pangkat 2. Inilah yang kita sebut dengan U3. Ya. Nah, berarti dengan menggunakan pola yang sama, berarti U4 adalah A dikali R pangkat 3. Ya. Dari A ke 4 kan 3 kali dia langkahnya, ya makanya R-nya dikali dengan 3. Ingat, karena ini rasio, perkalian atau pembagian, perkalian lah. Maka kalau perkalian dilakukan terus-menerus namanya ya pangkat ya. Ya berarti pangkatnya yang nambah. Gitu. Dan seterusnya kalau UN berarti gimana? Ya A dikali R pangkat ini kurang 1. Ya kalau 3 kan 3 kurang 1 2. Kalau 4 kan 4 kurang 1 3. Jadi kalau secara umum N ya pangkat N min 1. Ya begitu ya untuk penjelasan yang ini. Oke, ini rumusnya. Berarti ya, ini saya tulis lagi yang besar di sini. Maka rumus umumnya UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh sifat-sifat dari geometri. UN itu sama dengan R dikali UN sebelumnya. Gitu ya. UN sama dengan R dikali UN sebelumnya. Gitu maksudnya gimana kalau pakai contoh nih begini misalnya nih. U4 itu sama dengan R dikali dengan U sebelumnya 4 kurang 1 ya 3. Ya kan sama aja tuh. U3 sama dengan 4 di R gitu ya. Nah, atau R sama dengan UN per UN min 1. Kalau pakai contoh R misalnya U-nya N-nya 4 ya. U4 per ya U4 kurang 1 U3. Makanya secara sifat deret geometri itu rasionya harus sama. Ya kalau misalnya nanti U-nya diganti U5, berarti U5 kurang 1, U4. Ya, antar rasio ini harus, antar suku ini memiliki rasio yang sama. Berarti U3 bagi U2, itu R. Itu harus sama dengan nilainya dengan U2 bagi U1. Nilainya juga R. Nah, kira-kira gini lah. U4 bagi U3 itu sama dengan nilainya harus sama dengan U5 bagi U4 atau U2 bagi U1 ini nilainya harus sama semua nih yang berdekatan, suku-suku yang berdekatan. U100 itu sama dengan U99 ini sama semua nih. Itu yang kita sebut dengan rasio. Ya, ini udah jelas. R juga bisa nih. Ya, jumlah suku genap ya jumlah suku genap berarti U1 ditambah U3 ditambah U5 suku genap ya. U2 ditambah U4 tambah U6 dan seterusnya yang genap-genap, UN yang genap per UN yang ganjil, U1 tambah U3 tambah U5 ditambah dan seterusnya, ini akan menghasilkan rasio. Ini. Gitu ya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang rumus umumnya ini, maka pertanyaannya latihan kita ya.
Tentukan nilai rumus UN untuk barisan geometri pada halaman sebelumnya. Oke, yang kita cari di sini adalah rumus umum bilangan barisan geometri. Tapi di dalam geometri, di dalam barisan suku-suku yang sebelumnya, nah ini setiap suku pasti mempunyai rumus umum yang berbeda-beda ya. Nggak mungkin rumus ini sama dengan rumus ini ya, nggak mungkin lah. Ya, ini U1-nya 1, ini U1-nya 2, ya itu aja udah beda. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan rumus umumnya? Oke, saya tes dulu. Nomor 1, tentukan rumus umum dari yang ini, nomor 1. Saya kasih nomor deh, 1, 2, 3, 4. Tentukan rumus umum dari nomor 1. Tadi rumus umumnya UN sama dengan A R pangkat N min 1. Dimana untuk nomor 1 A-nya adalah 1, R-nya adalah, ini boleh ini anak-anak pilih salah satu aja. 2 bagi 1 kah? 4 bagi 2 kah? 8 bagi 4 kah? Boleh. Cuman saran saya ingat cari yang paling kecil. Ya ini ya, 2 bagi 1 ya. R-nya adalah 2 bagi 1, ya 2. Nah, 2. Maka rumus umumnya UN, untuk menentukan UN-nya, A-nya adalah 1, R-nya 2, pangkat N min 1. Berarti bisa 1 dikali 2 pangkat N min 1. Ini gimana pangkat-pangkatan kemarin? 2 pangkat N, ya karena ini kalau dijabarin seperti ini ya, 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1. Artinya 2 pangkat N dikali setengah, gitu ya, 2 pangkat min 1. Ya berarti 2 pangkat N per 2. Inilah UN untuk nomor 1. Gunanya buat apa sih? Gunanya itu buat mencari nilai-nilai suku-suku selanjutnya yang ditanyakan. Misalnya untuk nomor 1 kan ini kita hanya tahu posisi UN, U1, U2, U3, U4, U5-nya nggak tahu nih, U6-nya nggak tahu nih. Ya. Nah, gunanya rumus umum ini untuk mencari nilai-nilai yang ada di sini. Contohnya, kalau anak-anak sudah dapat rumus seperti ini, coba tes dulu. Minimal 1 atau 2 lah. Kita tes dulu, kita udah tahu U2 nilainya 2. Oke, kita masukin UN, berarti U2 nilainya harusnya 2 ya. 2 pangkat N-nya tadi 2 per 2. Ya, 4 bagi 2. 2. Bener nggak U2-nya nilai 2? Oh iya, benar. Oke, berarti rumus ini berlaku. Gitu, untuk ngetesnya. Jadi nanti kalau saya tanyakan, tentukan U6. Caranya gimana? Caranya kaliin aja langsung ya. 8 kali 2, 16. 32, jauh lebih cepat ya. Oke lah. Cuman, bukan itu maksudnya. Itu enak banget ya. Coba kalau misalnya ditanya U100 gimana? U100 bagaimana? Berarti UN, berarti di sini U100 sama dengan 2 pangkat 100 per 2. 2 pangkat. Ini 2 itu 2 pangkat min 1 ya. Jadi 2 pangkat 9. 9 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Ya, walaupun ngeceknya juga panjang juga gitu, cuman artinya penggunaannya seperti itu. Ya kalau misalkan kecil ya langsung aja lah, kaliin aja lah. Ya, oke. Nanti tugasnya anak-anak, carilah UN untuk yang nomor 2, 3, 4. Ya, cara nyarinya gini. Ya, cari nilai UN. Nah, yang kedua, sekarang kita balik. Kita tadi telah mencari nilai UN, rumus UN untuk nomor 1, nanti anak-anak latihannya 2, 3, 4. Sekarang coba dibalik. Kita tahu tadi nilai U ke-6-nya adalah 32. Sekarang coba soalnya kita balik. Suku keberapa? Keberapa yang bernilai 32? Nah, berarti yang kita ketahui UN-nya itu yang bernilai 32. Sedangkan rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N per 2. Maka kita masukkan UN-nya itu menjadi 30. Ya, 32 sama dengan 2 pangkat N per 2. 2-nya pindah sana jadi kali ya. Jadi 64.
itu 2 pangkat N. Oke, pangkat-pangkatan berarti 64 kita jadiin basis 2 dulu ya. Nah, eksponennya ya, sama eksponen 64 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 64 itu 8 kali 8, 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 tambah 3 6 ya. Nah, oke, kalau udah sama coret aja basisnya sehingga kita selesaikan pangkatnya. 6 sama dengan N. Nah, itu berarti N sama dengan 6 ya, kita rapiin lah. Gitu, jadi suku ke berapa yang bernilai 32? Yaitu suku ke 6 ini. Gitu ya, silakan anak-anak latihan lagi, cari soal-soal yang lain yang berkaitan dengan UN. Nah, setelah kita mempelajari tentang barisan, maka kita masuk ke deret. Ya, deret geometri. Deretnya cuma sekarang polanya geometri. Nah, berbeda dengan deret aritmatika, deret geometri itu tadi kita pertama sudah bilang ada deret geometri naik, ada deret geometri turun. Gampangnya kalau naik itu dia ya angkanya makin lama makin naik lah. Misalnya gini contohnya yang naik. 2, 4, kali-kali 2 berarti ya, 8, 16, dan seterusnya. Ini untuk geometri naik. Untuk geometri turun, contohnya misalnya 16, ini dibalik aja. 16 bagi 2, 8, 4, 2, dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Coba lihat bedanya. Kalau naik, dia angkanya semakin lama semakin naik. Kalau turun, semakin lama semakin turun. Kenapa bisa begitu? Pengaruhnya di rasionya. Kalau naik berarti rasionya itu pasti di atas 1. Ya, batas naik turunnya ya 1 ya. Kalau 1 kan sama, terus kalau rasionya 1 ya 2, 2, 2, 2, 2 gitu. Kalau mau naik ya berarti di atas 1. Ya, 2, 4, 8, 16 ini pasti rasionya di atas 1. Ini kan 2 ke 4 kan kali 2 ya. Ini rasionya 2 nih. Rasionya 2. Sedangkan yang turun ya 16 ke 8 berarti bagi 2. Oh, ingat ya setengah ya, bukan bagi tapi kali setengah. Ini juga kali setengah. Ini kali setengah. Ya, bedanya di mana? Lihat. Yang ini rasionya 2, yang ini rasionya setengah. Artinya, kalau dia rasio naik, maka rasionya harus lebih besar dari 1. Contohnya ini. 2, rasio 2, rasio 3, 4, dan seterusnya. Rasionya lebih besar dari 1. Nah, kalau untuk rasio turun 0 sampai 1. Artinya apa dia? Dia pasti pecahan. Pecahan antara 0 sampai 1. Ya, contohnya setengah, sepertiga, seperempat. Artinya apa sih setengah, sepertiga, seperempat kalau rasio? Artinya dia bagi-bagian. Ya, ingat sekali lagi, rasio yang pecahan seperti ini artinya bagi-bagian. Rasio setengah artinya bagi-bagi 2. Rasio sepertiga artinya bagi-bagi 3. Rasio seperempat artinya bagi-bagi 4. Anak-anak nggak usah bingung soal itu. Ya, contohnya misalnya rasio 3 lah misalnya. 81 terus bagi 3 27 terus bagi 3 9 3 1 sepertiga sepersembilan dan seterusnya. Ini rasionya itu adalah sepertiga ya, bukan bagi 3 tapi sepertiga. Artinya 81 ke 27 ini kali sepertiga, 27 ke 9 juga kali sepertiga ya, berarti ini adalah rasio turun. Nah, kalau untuk rasio turun dan naik ada bedanya nih untuk rumusnya nih, untuk deretnya nih. Kalau dia rasionya turun, maka rumusnya seperti ini. Kalau dia rasionya naik, maka rumusnya seperti ini. Ya, yang membedakan tuh rasionya. Ini yang membedakan. Rasio turun di antara 0 sampai 1, rasio naik di atas 1. Coba anak-anak perhatiin apa bedanya antara SN yang di atas sama yang di bawah. Ya, kalau SN di atas, bawahnya itu 1 min R. Ya, per 1 min R. Kalau SN yang di bawah, R min 1.
Nah, atasnya itu tinggal ngikutin nih. Kalau anak-anak tadi ini 1 min R, ini pun juga di atasnya 1 min R. Cuman R-nya ada pangkat N. Yang bawah juga sama nih, R min 1. Atasnya pun juga R min 1. Cuman jangan lupa R-nya ada pangkat N. Itu ngapalinnya gitu. A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Ya. Terus bedainnya kita pakai 1 min R sama R min 1 gimana? Gampang gini. Pembilang penyebut yang bawahnya ini nggak boleh minus, nggak boleh 0 atau minus. Gitu. Ya. Dia nilainya nggak boleh, bukan nggak boleh 0, nggak boleh minus. Gitu ya. Jadi kalau dia misalnya 2, ya, misalnya rasionya misalnya kamu dapat lah misalnya kayak gini. Rasionya 2. Coba kamu tes pakai yang ini. Kalau 2 berarti kan 1 min 2 bawahnya. Ini kan hasilnya minus 1 kan? Berarti nggak boleh pakai yang ini. Pakai yang rumus yang ini. Atau geometri naik berarti dia. Gitu, ngetesnya gitu aja. Sebaliknya pun juga sama. Coba kalau kita pakai R-nya setengah. Ya. Kalau setengah, kita masukin ke sini. R min 1 berarti setengah kurang 1. Ini hasilnya minus setengah ini. Nggak boleh gini. Pasti pakai yang ini. 1 min setengah kan setengah, bukan min setengah. Ya, kalau yang bawah min setengah hasilnya. Jadi nggak boleh pakai yang bawah. Artinya, kalau setengah itu pasti pakai rasio turun. Ini pakai rasio turun. Yang R2 ini pakai rasio naik. Gitu, bedanya gitu aja. Ya, bawahnya itu nggak boleh minus. Gitu ya. Oke, masuk sifat-sifat dasarnya. Tips and trick geometri. Untuk geometri, menentukan dia itu geometri atau bukan, anak-anak tadi seperti saya bilang, anak-anak tes aja pola bilangannya. Kalau dia bagi bagiannya sama, U2 dibagi U1 itu sama dengan U3 bagi U2, sama nih. U4 bagi U3, sama nih. Berarti dia geometri. Ya, kalau yang sama itu adalah bedanya, berarti dia aritmatika. Kalau tambah-tambah nama kurang-kurangan, bedanya dia aritmatika. Cuman kalau kali-kalian dan bagi-bagian bedanya, dia geometri. Gitu. Untuk membedakan antara geometri sama aritmatika. Nomor 2, untuk mencari rasio, ini kita bisa pakai sifat ini. Kita bisa juga tadi pakai sifat A sama misalnya kita mencari U5 itu A pangkat R pangkat N R pangkat 4 gitu ya. Nah, daripada repot begini, kamu mendingan pakai ini. R pangkat M kurang N itu sama dengan UM bagi UM. Nanti kita pakai contoh lah, biar gampang lah. Terus nomor 3, untuk SN, ini sama ya, kayak aritmatika, cuman kalau aritmatika SN dikurangin SN min 1, kalau geometri SN dibagi SN min 1. Nah, terus nomor 4, ini juga sama kayak aritmatika. Kalau aritmatika, U paling belakang ditambah, U paling depan ditambah U paling belakang bagi 2. Kalau U tengahnya geometri, paling depan dikali paling belakang terus diakarin. Gitu. Nah, ini pakai contoh. Perhatikan contoh ini. Diketahui barisan geometri U1-nya 2. U3-nya 18. Pertanyaannya, tentukan suku tengah dari barisan tersebut. Nah, berarti U2 sebenarnya itu ya. Nah, berarti dengan menggunakan rumus UT itu sama dengan akar dari yang paling depan berapa nih? 1 dikali paling belakang berapa nih? 18. Terus diakari. 1, 2 kali ya. Kok 1, 2. Sorry, 2 maksudnya. Artinya akar dari 2 kali 18. 36. Akar dari 36, 6.
Ini nilai tengahnya dari antara U1 sama U3. Jadi kalau dibuat barisannya seperti ini, 2, 6, 18, kan gitu ya. Nah, sebenarnya tadi kita lagi nyari ini. Ini geometri nggak? Geometri. Coba tes. 6 bagi 2, itu berapa? 3 ya. 18 bagi 6, 3 juga. Ini adalah barisan geometri. Cuman tadi pertanyaannya ini nggak ada nih. Ini berapa nih U tengahnya nih? Titik-titiknya berapa? Ini juga nggak tahu nih rasionya berapa. Kayak gitu pertanyaannya. Ya, antara 1 sama 3, kan tengah-tengahnya 2. Itu ya. Oke, coba ini sekarang soalnya diubah lagi. Tadi kan kita nggak perlu cari UT lah. Pertanyaannya, U1-nya 2, U3-nya 18. Pertanyaannya simple. R-nya itu berapa? Oke, kita pakai rumus ini biar mempermudah nih. Rm dikurang N itu sama dengan M per N. Artinya apa? R pangkat. Beda sukunya, beda posisinya, ya itu sama dengan pembagian nilainya. Jadi beda posisinya, ini posisi 1, ini posisi ketiga. Berarti 3 dikurangin 1, beda posisinya ya. Sama dengan, ingat ya, U3-nya dulu, berarti 18 per 2. Gitu. Ya. R3 kurang 1, beda posisinya, ini kayak gini. Beda posisinya, R pangkat beda posisinya, itu sama dengan M-nya, ingat ya, M-nya di atas, N-nya yang di bawah. Kalau mau dibalik boleh nggak? Boleh, cuman artinya kamu harus balik juga ini. Misalnya Rn kurang M, maka M yang di atas itu UN per UN. Boleh dibalik, boleh. Cuman kamu harus balik juga itu. Ya. R pangkat beda posisinya sama dengan bagi nilainya. Pembagian nilainya. Nah, nilainya yang U3-nya 18 bagi U1-nya 2. Oke, berarti R3 kurang 1, 2 ya. Itu sama dengan 18 bagi 2. 18 bagi 2, 9. Maka R sama dengan, ya, R kuadrat sama dengan 9. R sama dengan apa? 9 ya. 3. R3. Tadi kan sama yang tadi kita sudah cari. Rasionya 3 untuk barisan geometri ini. Gitu. Oke, setelah kita mempelajari tentang deret geometrinya, sekarang kita tentukan. Kita menentukan rumus umum dari deret. Ya, tadi kan kita sudah mempelajari rumus umum dari barisan geometri. Sekarang tentukan rumus umum dari deret geometri yang seperti contoh. Oke, tadi contohnya 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Tentukan rumus umum dari deretnya. Nah, berarti yang pertama yang kamu dapat dari deret ini, langkah pertamanya cari dulu apa yang perlu nih, yang langsung diketahui. A-nya ya, A-nya 1. Terus apalagi? Rasionya berapa nih? 2 bagi 1. 2. Oke, karena rasionya 2 atau ya R-nya itu lebih besar dari 1. Nah, itu penting itu. Kalau untuk menentukan Sn, ingat sekali lagi ada geometri naik turun. Ada yang lebih besar dari 1 atau antara 0 sampai 1. Karena dia geometri naik atau R-nya lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A kali. Ingat, R-nya itu nggak boleh, kalau dikurangin 1, itu nggak boleh minus. Karena dia R-nya 2, berarti R-nya yang di depan ya. Yang tadi loh, bawahnya nih. R-nya yang di depan. Dikurang 1. Maka atasnya sama persis ya, R kurang 1 juga, cuman pangkat N. Nah, ingat ya, anak-anak harus bedain tuh antara geometri naik dan geometri turun, karena Sn-nya beda. Nah, dari sini kita bisa tulis Sn-nya sama dengan A-nya 1, R-nya tadi 2, pangkat N min 1 per 2 min 1. 2 min 1 ya 1 ya, berarti nggak usah ditulis lagi. Sn-nya 1 dikali 2n pangkat min 1, ya 2n pangkat min 1. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya udah, berarti ini rumus.
Ingat sekali lagi, kalau sudah nemuin rumus umum, ya dalam hal ini rumus umum deret, Sn, maka anak-anak perlu tes. Ya minimal 2 lah. Coba, di sini kan kita udah punya angka-angka ya. Coba, kita tes dulu S, misalnya S kedua. S kedua berarti 2 pangkat 2 dikurangin 1. 2 pangkat 2 itu 4, kurang 1, hasilnya 3. 3 nggak nih? S kedua kan berarti dari U1 sampai ke U kedua ya. Tambahin, 1 tambah 2. 3 ya? Oke, benar. Tes S ketiga lah misalnya. Berarti dengan menggunakan rumus umumnya 2 pangkat 3 dikurangin 1. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Kurang 1 nilainya 7. Benar nggak 7? Berarti kalau S ketiga mulai dari U1 sampai ke U3 ditambahin. 1 tambah 2 tambah 4. 7 ya? Oke, 7 benar? Oke, berarti ini rumusnya benar untuk deretnya. Baik, dengan begitu anak-anak bisa mengerjakan latihan dari deret geometri ini. Ya, silahkan anak-anak kerjakan di buku latihannya untuk kalian memperlancar dalam pengertian deret geometri. Nah, sekarang kita lanjut ke deret geometri tak hingga. Coba perhatikan ilustrasi di samping. Perhatikan gambar di samping. Di sebuah bola dijatuhkan dari tinggian tertentu, lalu akan memantul kembali dengan ketinggian tertentu tergantung dari tinggi sebelumnya. Nah, ini mantulnya segini. Lalu dia turun lagi, terus mantul lagi dan menjadi ketinggian segini. Nah, perbandingan ini, nah misalkan ini A lah, jaraknya dari sini ke sini ke bawah. A, yang ini B, ini C. Nah, A, B, C membentuk sebuah geometri. Gampangnya itu, membentuk sebuah bilangan geometri. Karena mantulnya sama kan? Yang pertama, mantul pertama, pantulan ke atas kedua, pantulan ke atas ketiga. Ini pasti perbandingannya sama nih, 2 banding 1-nya, urutan ketiga banding urutan keduanya pasti sama. Dan seterusnya, jadi kalau ini mantul lagi, nah gitu ya. Terus mantul lagi dan seterusnya. Coba kalau menurut anak-anak, kalau menurut hukum dari fisika, ini tidak akan selesai-selesai nih mantulnya nih. Dan seterusnya, makin lama makin kecil. Iya benar, makin kecil, cuman ini makin mengecil, cuman nggak akan mencapai 0. Dia tidak akan pernah mencapai 0. Sehingga itulah yang disebut dengan geometri tak hingga. Dia mendekati 0. Tapi tidak benar-benar 0, nggak akan lagi mantul ke atas, itu nggak gitu. Pasti mantul, cuman kecil banget. Ya. Nah, pertanyaannya, dari mulai sini turun ke bawah, jaraknya ada sekian, terus naik lagi ke atas, jaraknya juga ada sekian, turun lagi ke bawah, jaraknya sekian, dan seterusnya. Pertanyaannya simpel, sampai dia diam, ya sampai dia mendekati 0, berapa panjang lintasannya ini? Nah, dengan cara begini kita bisa menggunakan geometri tak hingga, karena dia jumlah lintasan ditambah-tambahkan terus, makanya kita sebut dengan deret, karena nanti ditambah-tambahkan terus ya. Ilustrasi seperti itu untuk deret geometri. Nah, geometri itu ada 2. Deret geometri tak hingga, ada konvergen, ada divergen. Konvergen itu gampangnya menuju ke pusat tertentu, ke satu titik pusat, itu konvergen. Kalau divergen itu menyebar. Ya, kalau konvergen itu memusat, gampangnya memusat lah. Divergen itu menyebar. Nah, kalau dia ilustrasi seperti bola ini memusat. Kenapa memusat? Karena menuju titik 0. Ya, memusat menuju titik 0. Nah, kalau divergen ini menyebar. Angkanya makin lama makin gede. Syaratnya tentu saja dari rasionya. Ya, namanya geometri naik sama geometri turun, bedanya di rasio. Kalau dia naik, rasionya di atas, artinya kalau di atas itu pasti divergen, di atas 1 maksudnya ya, divergen, karena makin lama makin besar ya. Nah, itu tak terhingga dia, ya, menyebar dia hasilnya. Nah, satu lagi, konvergen, syaratnya dia harus geometri turun. Ya, syaratnya 0 sampai
rasionya. Itu syarat dari konvergen atau menjadi memusat ke titik tertentu. Nah, contohnya dari deret ini, ya, ini kan dan seterusnya nih, mana yang masuk konvergen, mana yang masuk divergen. Nah, itu nanti anak-anak coba latihan, mana sih yang masuk konvergen, mana yang masuk ke divergen. Ya, tentunya lihat dari rasionya. Ya, contoh lah yang ini, jadi divergen ini karena makin lama makin besar. Yang ini konvergen, ini divergen. Yang ini konvergen. Nah, dan seterusnya, anak-anak cari tahu kenapa kata Pak Dion ini divergen, ini konvergen. Tahu dari mana? Cari tahu. Ya, pokoknya anak-anak harus bisa belajar sendiri. Nah, berdasarkan rumusnya untuk geometri tak terhingga, sebenarnya rumusnya turunan dari rumus geometri turun. Yang sudah kita pelajari, rumus geometri turun itu kan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Cuman bedanya N-nya ini tak terhingga, gampangnya itulah. Ya, jadi kalau dari sebelumnya, ini kan geometri biasa, kenapa dibilang divergen konvergen? Iya, kalau ada batasnya itu geometri biasa. Cuman kalau dia tanpa batas, ini nggak ada, dan seterusnya nih, ini maksudnya dan seterusnya, tambah-tambahnya ini nggak habis-habis, itu baru masuk ke geometri tak terhingga. Cuman dia divergen atau konvergen. Ya, nah di sini N-nya ini kita anggap ini tak terhingga nih, nggak ada batasnya. Artinya ini bisa besar banget ini nilainya. Ini bisa besar banget nilainya. Nah, coba bayangkan nilai 1 dikurangi dengan rasio yang sangat amat besar, ya, karena dia sangat amat besar, maka pengurangannya ini hampir mendekati 0. Kenapa hampir mendekati 0? Ya, iyalah pasti rasionya ini pasti kan angkanya modelnya pecahan begini. Ya, pecahannya itu model begini. Satu pecahan dengan pangkat yang tak terhingga, berarti ini angkanya itu sangat amat kecil. Ya, bisa dikatakan hampir mendekati 0. Hampir mendekati 0 nih. Jadi artinya 1 dikurangin angka yang hampir mendekati 0. Artinya ini apa? 1 dikurangin tidak ada. Karena tidak ada, ya udah 1 aja dia. Artinya A-nya tinggal A kali 1. A kali 1 itu apa sih? Ya A. Sehingga jadi gimana rumusnya? Ya jadi rumusnya hanya begini. 1 min R. Udah itu aja rumusnya. Nah, air. Nah palingnya gitu. SN-nya itu, ingat sekali lagi, SN-nya ini anak-anak bisa ganti ini N-nya menjadi ya S tak hingga. Bisa ganti menjadi S tak hingga sama dengan rumusnya air. Gitu. A-nya berapa, terus R-nya berapa. Anak-anak cuma nyari ini doang kok. Nanti juga soalnya paling cuma 3 ini doang nih diketahui dari soal nih. 1, A-nya diketahui, R-nya diketahui, ditanya S tak hingga. Salah satu aja. Kalau S tak hingganya diketahui, A-nya diketahui, pasti R-nya yang ditanya. Dan seterusnya, cuma dibolak-balik aja. Ya, itu untuk yang konvergen. Kalau divergen gimana? Nah, dari divergen nggak usah dipelajari. Kalau dia F, R-nya di atas 1, ya pasti hasilnya tak hingga. Kalau di bawah min 1, hasilnya min tak hingga. Udah itu aja. Itu doang rumusnya. Jadi kalau misalnya minim, yang tadi soalnya. Nah, ini kan divergen nih. 1, 2, 4, 8. Kalau nanti ditanya hasilnya berapa, ya tak hingga. Itu hasil. Beda lagi ceritanya sama ini di konvergen. Konvergen itu ada rumusnya yang tadi kita pelajari. Oke? Itu untuk geometri tak hingga. Nah, contohnya ini. Sebuah bola dijatuhkan 5 meter dan mantul kembali dengan 3/5 kali tinggi sebelumnya. Pertanyaan, tentukan lintasan gerak bola sampai dia berhenti. Nah, ini kamu jadi latihan lah. Nah, sekarang ini aja lah yang ini. Nah, ini saya jadikan contoh ya. Kira-kira gini nih soalnya. Bentar. Nah, baik. Coba perhatikan contohnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 30 meter. Ya, mudah-mudahan kebaca ya. Dan memantul kembali 2/3 dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti. Oke, berarti
H-nya ini 30 meter nih tingginya. Dia turun, udah 30 aja lintasannya. Terus dia mantul kembali 2/3-nya, berarti 2/3 kali 30 ya. Ya, berarti ini 20 ya. Nah, dia mantulnya naiknya 20. Terus turun lagi, udah 20 lagi kan. Jadi 30 tambah 20 tambah 20, ya tambah lagi, ini berarti 40/3, tambah lagi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ingat, ini nggak habis-habis. Nah, di sini ada 3 cara untuk menyelesaikannya. Dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Dari yang paling susah dulu ya, supaya anak-anak tuh nggak bingung maksudnya gimana. Oke, kita bagi 3. Ini cara pertamanya. Kita bagi 3, bagi 2. Ada lintasan turun semua. Ingat, ini sebenarnya ada lintasan turun, ada lintasan naik nih. Nah, kita bagi 2 nih. Ada yang turun semua, ada yang naik semua. Pertama yang turun semua dulu aja. Berarti untuk yang turun, ya, tadi kan pertamanya 30 ya. Berarti ini menjadi nilai suku pertamanya 30. Terus suku keduanya 20, atau rasionya 2/3. Rasionya 2/3. Ya. Berarti untuk turun dulu, ya, untuk turun, maka Sn sama dengan, ingat, 2/3, berarti dia rasio geometri turun ya. Ya udah pasti turun lah, karena geometri tahingga ya. Tahingganya yang divergen lagi, yang konvergen lagi. Ya berarti A dikali, ingat kalau yang turun gimana? 1 min R. Ya, 1 min R pangkat N. Gitu. A-nya 30 kali 1 dikurangin ini maksudnya. 1 dikurangin R-nya 2/3 pangkat N. Sorry. Ini mah geometri biasa tuh. Air yang diperluin. Nah, Sn, S hingga ya. A 1 min R. Nah, ini yang benar. Nah, A-nya berapa? 30 per 1 min R-nya 2/3. Jadi 30 per 1 kurang 2/3. Ya, 1/3 ya. 2/3, 1 ini jadi 3/3, gampang gitu. 3/3 dikurangi 2/3, 1/3. Oke, 30 dibagi 1/3. 30 dikali 3/1. 9. Ya, 90. Ini baru turun, terus naiknya sekarang. Naiknya bedanya di mana? Ingat, naik kita mulai naik pertama di sini loh. Kalau turun ya pertama turun di sini. Kalau naik pertama yang di sini. Artinya berapa? Ya pertamanya 20. Ini naik kedua nih. Gitu, naik pertama, naik kedua gitu kan. Berarti A-nya itu 20. 20. R-nya tetap ya 2/3. Sn-nya, S lainnya sama air. A-nya 20. 1 min 2/3. Ya, 20 per 1/3. 20 dikali 3/1. 20 kali 3/1, 60 ya. Maka panjang lintasan total ya berarti totalnya itu sama dengan ya panjang lintasan turun ditambah panjang lintasan naiknya. Berapa? 90 ditambah naiknya 60. Berapa tuh? 150. Oke, karena ada satunya meter ya. Meter. Jangan lupa dibuat kesimpulannya soal cerita. Soal cerita ada kesimpulannya. Jadi panjang lintasan box tersebut adalah 150 meter. Itu cara pertama. Oke, cara keduanya. Coba perhatikan pola lintasannya. Dari mulai atas itu turun ke bawah. Ya. Langkah pertama turun ke bawah. Terus dia bolanya itu naik. Habis naik, terus dia turun lagi. Ya, mantulnya ke bawah terus naik lagi. Habis itu dia turun lagi. Nah, coba anak-anak perhatikan. Panjang naik turun selanjutnya itu kan pasti sama nih. Pasti sama ini. Panjang naik turun selanjutnya. Artinya ada 2 kali dia panjang naik turunnya. Jadi gimana
maksudnya Pak? Ya tinggal dikaliin 2 aja nanti hasilnya. Cuman jangan lupa, ya, jangan lupa ada satu lagi di sini nih. Panjang pertamanya nih yang hanya sekali turun doang. Ya, jadi bisa 2 kali nih. Caranya yang kedua ini juga pun ada 2 cara. Yang pertama kamu ngitung turun-turunnya aja, ya berarti mulainya dari sini, turun-turunnya aja yang 2 kalinya naik turun, terus ditambahin turun terakhir. Atau yang naik-naiknya aja dikali 2, cuman nanti jangan lupa kalau kita startnya dimulai dari 30, ya, nanti kalau dikaliin 2, kamu nggak boleh begitu, harus dikurangin sekali doang 30-nya. Kenapa dia? Ya dia naik 30-nya hanya sekali. Nah, maksudnya turunnya hanya sekali. Jadi yang 30 itu nggak boleh dikaliin 2. Ya, hanya satu aja kaliin. Ya berarti tinggal dikurangin aja 30. Nah, gampangnya gini lah, kita pakai yang double aja lah, yang ini yang mulai dari sini ya. Ingat sekali lagi, kalau mulai yang dari kedua, kamu harus cari tahu dulu nih berapa panjangnya. Nah, tadi katanya rasio 2/3, berarti mancul selanjutnya 2/3 kali 30. Tadi berapa? 20 ya. Berarti dari sini ke sini, ini 20 nih. Nah, dari 20 dan seterusnya ini pasti 2 kali. Ini bola selanjutnya ini pasti 2 kali nih, ada naik, ada turun, pasti. Ya artinya, A-nya kalau kita mulai dari 20 dengan rasio 2/3, maka S-nya itu, S tangganya itu tinggal dikaliin 2 aja. Tadi kan kita udah ya, 20 air ya, 1 min R, A-nya 20, 1 kurang 2/3. Tadi udah kita hitung ya, 20 per 1/3, 20 kali 3, 60. Ya, 60. Lalu nanti hasilnya ini dikalikan 2. Kenapa? Dia ada naiknya 2 kali. Naik turunnya 2 kali. Berarti 2 kali 60, 120 meter. Inilah yang 2 kali 2 kalinya. Cuman ingat sekali lagi, ditambahkan dia lintasan pertamanya. Lintasan pertamanya berapa ya dari sini ke sini? 30. Berarti S totalnya itu sama dengan panjang lintasan pertama 30 ditambahin dengan ya panjang lintasan yang double naik turun 120. Jadi 150 meter. Itu daripada kamu cari S yang pertamanya yang maksudnya S turun ditambah S naik terus ditambahin semuanya. Ya mending gini aja caranya. Kaliin aja 2. Habis cari deh yang kurang apa. Gitu. Nah, cara yang ketiga, ini yang paling gampang ini. Lihat dari soalnya. Di sini dia memantul 2/3, berarti R-nya, rasionya itu kan 2/3 ya. Nah, rasio ini kamu anggap X per Y. Anggap aja X per Y. 2-nya X, 3-nya Y. Nah, untuk S totalnya, itu rumusnya hanya gini aja. Y plus X per Y min X dikali dengan ketinggian awal. Gitu aja rumusnya. Jadi gampangnya yang pecahannya ini, yang atasnya itu ditambahkan 3 tambah 2, bawahnya itu dikurangkan 3 kurang 2 dikali dengan tinggi awalnya 30. Udah itu doang rumusnya. Hasilnya 3 tambah 2 5 ya, per 3 kurang 2 1 kali 35 per 1 kali 30 ya, 5 kali 30 150. Itu cara paling cepat yang kamu gunakan. Cuman esensinya kamu harus tahu dulu maksud dari pertanyaannya. Oke, selanjutnya anak-anak silakan mempelajari dan latihan ulangan terakhir ini 1-7 dibuat di dalam buku tulis masing-masing. Jangan lupa nanti dikumpulkan ya. Minggu depan aja dikumpulinnya nggak apa-apa. Nah, silakan anak-anak mempelajarinya dan mengumpulkan semua soal-soal latihannya agar kalian dapat lebih cepat untuk memahami khususnya untuk barisan dan deret geometri ini. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Ingat sekali lagi, saya tidak harus mengharuskan anak-anak untuk menonton
video ini dalam satu kali tonton, karena saya juga sadar ini terlalu panjang ya, tapi materi ini dapat kalian gunakan, kalian tonton dalam kalian mengerjakan tugas selama 1 minggu. Jadi stop juga nggak apa-apa. Jadi besok dilanjutin lagi, stop dulu, besok dilanjutin lagi, dan seterusnya. Ingat prinsipnya, kamu belajar harus sering, bukan harus banyak. Ya, bukan belajar keras, harus selesai 1 hari. Tapi kamu harus lebih sering belajar, itu aja, walaupun cuma sebentar. Ya, prinsipnya itu yang harus kamu pegang. Oke, itu aja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Ciao.